Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di ruangan ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Teman-teman udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Kayaknya ini kurang semangat ya. Makan, Pak. Sama mandi bola. Oh, belum makan. Kurang mandi bola. Jadi teman-teman belum ada yang tahu nih pengertian, tujuan, asas dari bimbingan kelompok. Belum. Jadi di sini saya mau menjelaskan yang pertama tentang pengertian bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan bimbingan yang dilakukan di dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok, sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan potensi diri dan memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah kita pada kali ini. Setelah itu ada tujuan dari bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok agar anggota kelompok dapat berbicara di depan umum, dapat mengeluarkan ide atau pendapat, gagasan, saran, dan perasaan ke banyak orang. Setelah itu dapat bertanggung jawab atas pendapat yang telah dikemukakan. Dan setelah itu ada langkah-langkah pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang terakhir ada tahap penghadiran. Setelah itu ada asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, asas kenormatifan, dan yang paling penting ada asas kerahasiaan. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ini belum pada kenal ya semuanya? Belum. Oke. Agar kita kenal satu sama lain, kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi kita perkenalannya masing-masing dulu ya. Tetapi memakai tepuk tangan. Oke? Tidak? Oke. Contohnya belum. Contohnya nama saya Dina. Langsung nanti bergantian. Enggak, temennya nggak usah dulu, kita perkenalan dulu. Oke, sudah paham? Sudah paham. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya Dina. Saya Aini. Saya Anya. Saya Anim. Saya Cika. Setelah ini kita melakukan rangkaian nama. Jadi kita menyebutkan nama sendiri, setelah itu kita menyebutkan nama teman yang sudah disebutkan tadi. Coba sebutkan nama. Contohnya saya Dina. Dia siapa? Oh. Tapi yang sudah disebutkan, jadi menyebutkan tempat sebelah kirinya. Kiri. Ya. Tapi dimulai dari kami kita. Siap, betul. Betul banget. Jadi kita dimulai dari saya. Saya Dina. Kamu siapa? Oh. Ulangi. Dimulai dari saya. Saya Dina. Siapa? Saya Dina. Saya Aini. Saya Anya. Dia Aini. Saya Serin. Dia Anya. Saya Anin. Dia Sting. Saya Cika. Kita Anin.
Saya Lisa. Dia Cika. Jadi udah pada kenal nih satu sama lain kan? Setelah ini kita langsung masuk ke inti dari bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang mau ngasih saran nggak? Topik apa yang mau kita bahas? Dari buat dari. Gimana kalau kita ngambil permasalahan tentang membolos sekolah? Boleh. Gimana semuanya? Setuju? Setuju. Sudah siap ya? Siap. Di sini siapa yang pernah membolos? Anya. Oh, dia ini absen terus. Anda pernah membolos? Penyebab pembolos Anda penyebab Anya membolos itu kenapa? Karena Anya malah sama gurunya galak. Bagus. Ada penyebab lain nggak sih? Sama. Karena diajak teman. Sering sih kayak gitu. Terpengaruh karena lingkungan bolos semua jadi. Oh, pernah ya sih? Iya sering. Oh, tadi nggak ngacung. Langsung aja. Mau nggak lihat? Itu males sama mata pelajaran yang kayak pelatihan itu jadi bolos aja. Kalau semuanya nggak gimana? Ya ada beberapa. Ada penyebab lain nggak sih? Itu kadang-kadang aku gadang nonton drama itu drama MTV ya habis itu paginya kesiangan kak jadi tuh daripada di sekolah dulu udah mending bolos aja. Kalau udah pendapat penyebabnya udah itu aja. Ada yang mau sharing? Tapi kadang ada yang emang terpaksa dibolos. Karena apa? Ada suatu problem. Stres apa gimana? Karena emang terpaksa satu pulang. Nggak bolos Ya nggak ada izin, jadi pulang aja deh. oh iya kadang kan kalau isolasi tuh galang gitu nggak jadi udahlah takut mau ini gitu Malas mau masuk. Iya takut tidak dipercaya. Kalau teman-teman tahu nggak dampaknya kalau kalian bolos itu apa? Boleh semuanya aja ya. Satu-satu kita bahas. Jadi ketinggalan pelajaran. oh iya mas bolos Ya, oh ya benar. Lagi ayo? Anya. Boleh Anya? boleh Jadi nggak naik kelas bu. Karena kalau semakin banyak kita tidak masuk kelas, kebanyakan alfa atau sekian dengan alfa, otomatis kita tidak bakal naik kelas karena di sekarang nih di Indonesia presensi absen itu penting dibandingkan belajar. Lagi Sama sih bu. dampaknya Nanti jadi kebiasaan juga bu bolos-bolos. iya benar jadi kebiasaan ya boleh Cika. Prestasinya itu jadi menurun bu. Ya tidak tahu masa pelajaran nanti pasti mana dia bolos. Jadi nggak tahu PR apa aja. Males. Karena kalau udah sekali bolos itu kalau nggak apa-apa lah kemarin aja nggak ada Emang kalau bolos itu nggak dimarahin sama gurunya? Nggak ketahuan? nggak ketahuan nggak. Kalau ketahuan Jadi
teman-teman semua udah pada tahu penyebab sama dampak dari bolos sekolah itu apa. Terus solusinya apa biar kalian itu nggak bolos lagi? Boleh? Kita tos aja ya. Dari Matisa. Yang penting biar kita nggak bolos itu kita harus nyari pertemanan yang baik yang bisa mengajak kita jadi lebih positif lagi gitu. Jadi kita kalau teman kita baik pasti kita juga bakal ikut gitu. Oke, Anya. Lawan rasa malas, karena kalau kita nggak bisa melawan rasa malas untuk masuk, kalau kita maksa kita ya kayak udah nggak usah, lama-lama akhirnya kita pergi sekolah. Nanti diri kita sendiri yang harus kontrol. Iya, harus sendiri. Contohnya Ania sekarang udah tidak lulus lagi. Oh, kita kan buatannya. Katanya kemarin perjanjian nih sama Mas Hendy ya. Ada solusi lain? Boleh Anita? Sadar diri aja sih, kayak bolos itu sebenarnya nggak baik, bisa jadi ketinggalan pelajaran, ketinggalan PR-nya apa gitu. Tadi kayak misalnya nih kayak kata Anita tadi kayak bolos karena nggak suka pelajarannya, jadi kayak kita tuh belajar menyukai pelajaran itu, menyukai gurunya, jadi kayak nggak ada niatan untuk bolos. Ada solusi lain ya? Membangun rasa semangat dari diri sendiri, biar kita semangat. Kalau dari ibu sendiri apa? Semua sudah dengar ya? Bahas tentang penyebab, dampak, dan solusi. Ibu, kakak mau menambahkan kalau solusi dari biar kita tuh nggak bolos lagi itu ya, kita tuh harus membangun suasana belajar yang lebih menarik, ya, semangat kan tidak monoton. Kalau nggak monoton kan pasti kita bakalan semangat kalau mau masuk kelas. Seru nggak sih pembahasan kita? Seru banget. Hanya Gila ya. Setelah ini saya berjanji tidak akan bolos lagi. Kecuali kalau teman. Enggak boleh. kecuali kalau sama Bu. Jadi apa nih yang didapat dari pembahasan kita pada kali ini? Jadi tahu kayak dampak-dampak dari kita melakukan bolos itu apa gitu, jadi kayak kita menyadari Jadi tahu solusinya. apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak Jadi Ibu sudah cukup belum mengasih pencerahan kepada teman-teman semua? Oh, oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan mengikuti proses bimbingan kelompok dari awal hingga akhir dengan penuh keaktifan dan berpartisipasi. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.